Perkenalkan, nama saya Gita Marlena Teligan. Saya merupakan CGP angkatan 9 dan saya merupakan guru kelas di unit SD Negeri 04 05 62 Tegagung. Dan saya bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Roy Amanda Ginti, unit kerja di SD 04 05 62 Tegagung dan sebagai guru kelas 5. Terima kasih. Baiklah, di sini pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan secara observer, di mana setelah ini kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu tentang pembelajaran di kelas 5. Dan sebelum kami melakukan observasi, baiklah Pak Roy, saya ingin menanyakan beberapa hal sebelum Bapak melakukan pembelajaran. Jadi, yang pertama Pak, materi apa yang akan Bapak lakukan di dalam pembelajaran? Oke, sekarang saya mau membawakan materi pembelajaran tentang bangun ruang. Di kelas 5 itu kan seperti itu materi bangun ruang. Iya Pak. Jadi, Bapak akan membawakan materi tentang bangun ruang. Yang menjadi tujuan pembelajarannya itu bagaimana Pak? Pertama, kalau saya dengarkan tentang bangun ruang itu, tujuan pembelajaran itu ya, yang pertama itu anak-anak mengenal apa saja itu bangun ruang dan bagaimana itu bentuk bangun ruang. Ya. Iya, itu menjadi tujuan pembelajaran ya. Jadi yang kedua, apa saja area pengembangan yang hendak Bapak capai setelah pembelajaran? Ya, yang dicapai itu pasti banyak ya. Salah satunya itu mengasah cara berpikir siswa agar lebih kritis. Dan yang kedua, kalau di kelas itu banyak sekali ragamnya. Jadi emosional anak-anak juga itu bermacam-macam. Jadi itu yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita capai. Ya, Pak. Memang anak-anak itu memiliki kriteria yang jadi kita harus mengetahui bagaimana kesiapan mereka, tingkat emosionalnya pun kita harus mengetahui. Oke, jadi kalau begitu Pak, apa strategi yang akan Bapak persiapkan? Kalau strategi sebenarnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, karena strategi ini sebelum diajarkan harus ada. Yang pertama itu RPP, harus ada RPP pembelajaran kita itu. Dan yang kedua itu media pembelajaran juga itu harus lengkap. Contohnya harus buat LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, begitu juga dengan model-model yang lain itu sudah terpasang. Saya merasa Bapak sangat oke dalam melakukan persiapan saya dengan Pak. Jadi media apa yang akan Bapak gunakan? Medianya itu yang kalau bangun ruang itu harus yang konkret ya. Bentuknya itu harus seperti bangun ruang. Kita udah sebutkan itu media pembelajaran itu seperti konkret. Jadi media yang Bapak lakukan media konkret ya. Bisa langsung murid. Baiklah, kalau seperti itu nanti kita akan melakukan Bapak akan melakukan pembelajaran dan saya sebagai supervisi juga Pak ya yang akan melihat bagaimana pembelajaran akan dilakukan. Baiklah, demikian observasi dari kami sebelum kami melakukan pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Katanya luar biasa, tapi si Nova kok masih lemas. Kita ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Begitu tadi ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin lagu dan doa, silakan maju. Artinya berdoa ya. Oke, Meta. Dadah.
berdoa pada kita masing-masing. Doa dimulai ya Tuhan, kami memulai pelajaran kami, kiranya Kau memberikan kami kebenaran dan guru kami berilah kesehatan, rezeki semua panjang agar bisa mendidik kami di sekolah ini dengan baik. Kami tidak lupa mendoakan keluarga kami yang ada di rumah, berilah rezeki semua panjang dan kesehatan. Ini doa kami yang kurang sempurna. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada kami Meta dan Menika sudah membawakan lagu dan doa. Hari ini ya kita belajar tentang bangun ruang. Ya, tentang bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bangun ruang. Tujuan pembelajaran ini itu yang pertama, kamu mengenal apa saja itu bangun ruang. Ya, mengenal bangun ruang. Ya. Karena di sini ada Bapak bawa sudah beberapa bangun ruang. Ya, sudah banyak Bapak bawa dari kantor nih. Tengok bangun ruangnya. Ya, sudah ada. Ya, sebelum Bapak tanya sama kamu, Bapak kenalkan dulu itu apa saja itu bangun ruang. Ya, ini ada kubus, ingat ya, ini kubus. Begini bentuk kubus. Ya, ini ada balok, ada limas, ada prisma dan kerucut serta tabung. Dan satu lagi bapak tadi lupa bapaknya. Ada satu lagi itu bangun ruang itu namanya bola. Ya, berarti bangun ruang itu ada 7. Ada 7 bangun ruang yang perlu kamu kenali. Karena tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi itu mengenali bangun ruang. Oke, sekarang bapak tanya. Ini sama anak kuliah. Tadi bapak udah kenalkan apa saja itu bangun ruang. Ya, sekarang bapak tanya, siapa yang tahu angkat tangannya? Oke, ini bangun ruang apa namanya? Inka, kubus. Oke, tepuk tangan untuk Inka dulu. Oke, selanjutnya, ini bangun ruang apa namanya? Cebi, balok. Tepuk tangan untuk Cebi. Iya. Dan selanjutnya, ini bangun ruang apa? Siapa tahu? Tino, limas. Tepuk tangan untuk Tino. Oke, ini bangun ruang apa? Prisma. Tepuk tangan untuk Meta. Oke, ini bangun ruang tabung. Oke, tepuk tangan untuk Kasih. Satu lagi ini bangun ruang kerucut. Oke, tepuk tangan untuk Meta. Oke, tadi kan ada satu bangun ruang yang bapak tinggalkan tadi. Sama-sama kita masih ingat apa yang tadi bapak tinggalkan? Bangun ruang ruang bola, ya. Oke, jadi ada 7 bangun ruang di sini. Ya, ada 7 bangun ruang. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai, ya, sudah tercapai. Udah kalian kenal kan apa saja itu bangun ruangnya kan? Sudah kalian kenali. Sekarang Bapak jelaskan itu satu persatu. Bapak jelaskan satu persatu apa itu bangun ruang kubus. Apa itu yang ini namanya? Apa namanya ini? Apa namanya ini? Ya, apa namanya ini? Apa namanya ini? Ya, jadi dengarkan ya, dengarkan penjelasan Bapak. Ini bangun ruang apa tadi namanya? Iya, ini tadi bangun ruang kubus namanya. Kalau bangun ruang itu ada namanya itu ada rusuk, ada titik sudut, ada Ada apa namanya ini? Apa namanya? Ada sisi, ya. Ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut. Jadi di sini Bapak kenalkan dulu sama kalian. Nanti ada tugas nanti Bapak suruh harus bisa, ya harus bisa. Ini namanya ini untuk membentuk kubus ini ada rusuknya.
Kita manusia, semua kita juga ada rusuk kita. Ini. Tengok, ini ada rusuk kita. Ada tulangnya, itulah namanya, tulangnya. Ada tulangnya. Jadi kayak rumah, kalau tidak ada kita buat rusuknya nggak terbangun. Begitu juga ini. Kalau nggak kita buatkan dulu tulangnya nggak bisa terbangun kubus. Jadi ini namanya rusuk. Ini namanya rusuk, ya. Anak-anak Bapak ya, ingat, ini namanya rusuk. Ya. Coba dulu kita hitung berapa sebenarnya rusuknya kubus ini. Ya, kita hitung, ya. Bapak tunjuk, kamu yang menghitung. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 rusuknya. Ada 12 rusuk dalam kubus. Hampir sama juga dengan dengan balok. Tapi hanya saja bentuknya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Kalau kubus dia semua sisinya sama, tetapi kalau balok tidak. Ya, rusuk sudah dikenali. Sekarang titik sudut. Titik sudut itu apa? Titik sudut itu yang mempertemukan rusuk dengan rusuk membentuk titik. Berarti ingat hitungnya. Bapak tunjuk, kamu yang menghitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 titiknya. Ya. Sekarang sisinya. Kalau kita manusia ada sisi depan, ada sisi ada samping kiri kanan. Sekarang juga seperti ini. Kita hitung, ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6. Ada 6 sisi. Ya, jadi kamu sudah tahu apa saja itu yang terdapat dalam kubus. Ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut. Ya, ada titik sudut. Begitu juga ini semua. Ya, semua bangun ruang itu ada semua sisinya, ada titik sudutnya. Tapi nanti ada nanti yang bangun ruang ini yang nggak ada titik sudutnya. Nanti kamu tahu apa itu titik sudut, apa itu sisi, dan apa itu rusuk. Ya, oke. Sekarang Bapak kasih ini satu-satu setiap kelompok ini. Bapak kasih satu-satu setiap kelompok ini. Ya, sekarang tugasnya adalah ini ada Bapak kasih tugas. Ya, ini setiap kelompok ini nanti tulis ke kelompoknya. Ini dia. Ya, tugasnya itu apa Pak? Tugasnya itu sekarang adalah contoh, Bapak contohkan dulu sebelum kamu bertindak. Ya, kalau kita membentuk kubus, ya, lihat dulu. Kalau kita membuat kubus atau gambar kubus, dia seperti ini. Ada garis. Kita buat dia dulu seperti persegi. Garis lagi, digaris lagi, baru digabungkan. Dia seperti itu. Jadi kubus. Sekarang tugasmu udah Bapak kasih setiap satu meja itu bangun ruang setiap meja. Sekarang tugasnya itu kamu setiap orang itu harus bergantian membuat satu garis membentuk bangun ruang yang ada di sini, yang ada di meja. Kayak contoh, itu bangun ruang apa di meja CB? Bangun ruang apa? Prisma, ada bangun ruang prisma. Membentuk gambar prisma itu, contohnya si Eci dulu membuat satu garis. Siapa itu? Si Cebi, garis apa lagi supaya nanti terbentuk prisma. Cebi buat lagi gini. Cebi itu si Tino buat kali lagi. Entah kayak gini dibuatkannya. Cebi itu datang si Horma buat kali lagi. Begini dia. Cebi itu
datang lagi si Nova, begini bahkan kok udah salah kan? Jadi harus semua berpikir, ya, harus semua berpikir aktif kita. Di situ sudah ada. Jadi sekarang kita mulai. Ini dari Eci berputar ya, satu-satu garis. Nanti sampai lagi ke Nova, kembali lagi ke Eci untuk membentuk jadi prisma. Sekarang dari si Luis berputar ya Luis. Ini sekarang dari si Enos berputar, membuat menjadi kubus. Ini menjadi balok. Oke, bisa? Oke. Sekarang ini kertasnya kerjakan. Bapak itu mau lihat bagaimana udah kemampuannya sekarang. Oke, itu. Oke, kelompok yang sekarang sudah mulai. Kelompok ini, ayo mulai itu pulpennya. Ya. Oke. Oke, lihat gambarnya, lihat apamu, bangun ruangmu. Satu garis ya setiap orangnya. Oke, next. Nova. Satu garis nak tuh. Oke, lanjut next. Lihat gambarnya, udah sampai mana? Bekerja sama. Oke, ini hasil pekerjaan kalian setiap kelompok. Ya, kalau Bapak lihat hasil kalian ini masih ada yang cara menggambarnya itu belum rapi. Ya, masih ada yang belum rapi. Ada yang bencong-bencong lah, entah apalah dibuat di situ. Nah, ini karena kita ini kerjaannya berkelompok. Nanti di rumah tugasnya buat satu bangun ruang setiap orang. Yang menggambarkannya saja ya. Cara menggambarkannya harus rapi. Oke? Jadi Bapak ingatkan kembali ya, udah mengenalkan apa saja itu bangun ruang kan? Sudah. Oke, kita ulangi sekali lagi dulu ya. Kita ulangi sekali lagi. Bangun ruang itu ada berapa tadi tuh? 7. Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada kerucut, ada tahu, ada 5 dan ada bola. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Nanti tugasnya tadi di rumah jangan lupa. Oke, sekian pembelajaran kita. Bapak ucapkan selamat siang. Oke, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Sebelum kita pulang, kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Oke. Berdoa, Bapak ingin berdoa. Oke, kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Kami mau pulang, berkati kami dalam perjalanan agar sampai di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat. Silakan pulang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Saya Gita Marlena Tarigan, CGP Angkatan 9, dan saya merupakan guru di Unit Kerja SDN 040562 Kota Gubuk.
Dan saya di sini bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Roy Armando Ginting. Unit kerja saya di SD 040562 Ketemu sebagai guru kelas 5. Baiklah, di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Baiklah Bapak, tadi kita sudah melakukan pembelajaran. Nah, jadi kita sudah melakukan observasi, di mana kita melakukan pasca observasi ini dengan tujuan untuk bisa merefleksikan hasil pembelajaran tadi, hasil dari observasi tadi. Jadi yang pertama ingin saya menanyakan kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran atau proses observasi tadi? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perasaan saya itu setelah melaksanakan pembelajaran dalam kelas itu sangat senang. Anak-anak itu berantusias sekali. Jadi kita sebagai guru itu sangat bahagia bila anak-anak itu mau belajar terus dan belajar terus dia seperti itu. Oh iya, begitu ya Bapak ya. Jadi minat anak itu belajar meningkat ya Pak ya. Pastinya meningkat. Iya, dengan Bapak melakukan pembelajaran tadi, sepertinya suasananya senang gembira tadi ya Pak ya. Oke Pak. Apalagi tadi anak-anak tadi kan, kalau kita buatkan dengan benda yang konkret, bukan lagi dengan permainan, itu kan cuma ada sedikit permainannya seperti itu. Jadi anak-anak itu antusias. Iya, mengunggah minatnya tadi ya Pak ya. Jadi kalau seperti itu Pak, apakah pelaksanaan pembelajaran yang tadi dilakukan sudah sesuai dengan rencana Bapak? Sudah ada 80% tersampaikan rencana yang saya buatkan itu, sama yang setelah pembelajaran itu 80% ke 100% itu sudah terlaksana. Oke Bapak, bagus kalau seperti itu, keren ya Pak ya, kalau sudah terlaksana 80% sesuai dengan rencana Bapak. Jadi yang ketiga, apakah selama melakukan pembelajaran tadi ada hambatan atau kendala yang terjadi? Itu sebenarnya kalau jujur itu ada. Ya, ada hambatannya. Karena selama ini kalau saya belajar dalam kelas itu belajar natural saja seperti itu. Tetapi tadi karena ada video sedikit divideokan yang selama ini belum pernah familiar video itu kepada saya, jadi ada gugup-gugup saya untuk mengajar kepada siswa. Seperti itu ya Pak ya, karena posisinya Bapak melakukan pembelajaran itu sedang diobservasi, Iya. gitu ya Pak ya, saya sebagai supervisinya, jadi agak grogi-grogi gitu ya, biasa itu Pak. Tapi yang saya lihat tadi sudah keren, pembelajaran sudah Bapak lakukan. Oke, baiklah kalau gitu Pak, apa yang menjadi harapan Bapak setelah melakukan pembelajaran itu? Iya, harapan saya baik itu kepada siswa dan kepada guru rekan guru yang lain juga, ada harapan saya itu siswa itu semakin mau berpikir dan mau mengasah potensi dalam dirinya semua, dan kepada guru-guru yang lain itu juga makin kreatif dalam mengajar dia. Terima kasih. Baiklah Bapak, kalau seperti itu semoga apa yang menjadi harapan dari Bapak bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya, supaya tujuan kita meningkatkan minat dan bakat siswa atau potensi siswa dalam belajar itu bisa terwujud. Oke Pak. Baiklah, demikian pasca observasi dari kami. Begitu pula tentang coaching supervisi akademik. Terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak lakukan. Mana tahu ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Pak. Baiklah, demikian hasil pasca observasi dari kami. Terima kasih.